Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, langkah baiknya jika kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Oke, kita langsung ke presentasi dulu. Nanti di akhir atau saya sesuaikan mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Ini adalah pertemuan terakhir ya. Ingat minggu depan hari Sabtu kalian sudah ke ujian assessment dan ada satu penilaian lagi tentang itu ya, coding. Itu ada deadline-nya. Dipastikan semua menjawab, jangan kosong ya. Oke, silakan. Yang pertama kali hadir, Edward udah siap? Halo, Edward. Atau boleh di skip ke Baskoro dulu, udah siap belum? Bentar, Bu. LMS-nya boleh dibuka, boleh lihat contekannya, kemudian sepemahamannya, itu reduksinya seperti apa? Ya, Bu. Jadi saya kemarin kerjain reduksi buat Hamiltonian cycle problem menjadi Hamiltonian path problem. HCP itu dari definisinya dulu, HCP berarti mengunjungi setiap node, tapi tidak harus kembali ke simpul awal. Dan kalau itu yang cycle harus kembali ke simbol awal, lalu kalau yang path problem tidak harus kembali ke simbol awal. Nah, untuk reduksinya dari cycle problem ke path problem. Jadi langkah pertamanya adalah dibuat terlebih dahulu satu node baru, dan node itu dan semua node yang ada dihubungkan ke node yang baru tersebut. Nah, jadinya seperti ini, ada node baru, ada vertex baru, dan semua node yang ada dihubungkan ke vertex yang baru tersebut. Nah, setelah itu coba dibuktikan dari kasus Hamiltonian path problem yang ada di grafik G. Nah, di sini coba dibuat urutan E, D, A, B, C. Jadi E, D, A, B, C itu adalah kasus HPP-nya. Lalu pada grafik G coba dibuat juga kasus tersebut menjadi Hamiltonian cycle problem. E, D, A, B, C, lalu harus kembali ke simbol awal, yaitu E, dengan cara melewati venue ini, vertex yang tadi dibuat, lalu ke E, seperti itu. Dan bisa dibuktikan lagi dengan kasus satu lagi, yaitu CBAED. Jadi di grafik G coba CBAED. Nah, lalu coba buat kasus HCP-nya di grafik G aksen, yaitu CBAED, dan harus kembali ke C, yaitu melewati vertex yang venue lalu ke C. Seperti itu. Dan untuk semua kasus HPP yang ada di graf G, dengan cara seperti ini dapat dibuat kasus HCP-nya di grafik G, seperti itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa grafik G berisi kasus HCP jika pada grafik G aksen berisi kasus HCP jika pada grafik G terdapat kasus HPP. Oleh karena itu, setiap contoh masalah Hamiltonian cycle dapat direduksi menjadi contoh masalah Hamiltonian path.
Dengan demikian, Hamiltonian cycle adalah NP hard. Seperti itu, Bu. Oke, makasih Baskoro. Jadi benar ya, HPP itu bisa jadi HCC, HCC bisa jadi HPP. Cuma ini ada nggak konsisten? Coba lihat naik dulu. Judulnya apa dulu? Iya, Dari HPP ke HCP harusnya. judulnya apa ini? HCP ke. HCP ke HPP. Nah, sedangkan graf yang pertama figur 1 ini HCP atau HPP? HPP ini, Bu. Ini kan HPP, nggak Ya, balik. Kalau misalnya saya mulainya dari C nggak bisa balik, itu bukan ya, HCP berarti. Ini kan HPP, ya nggak? ya. Jadi artinya benar, cuma grafiknya kebalik kalau kayak gini. Jadi eh, apa namanya? Kalau dari HPP ke HCP grafiknya benar, tapi judulnya HCP ke HPP gitu. Oke. Ya. Nah, kalau yang dari HPP ke HCP, ini kan HPP ya. Kita lihat gambarnya ya, nggak lihat judul, nggak lihat tulisannya ya. Ini berarti kan kasusmu untuk yang HPP ke HCP ya. Jadi ditambahin satu notes, ya kan? Kemudian dihubungkan ke semua note yang lain. Benar? Itu cara Ya, Bu. reduksinya. Oke, kalau dibalik dari HCP ke HPP, caranya gimana? Hilangkan not satu not yang terhubung ke semua notnya gitu. Kalau nggak ada, ini kebetulan ada karena di sini kamu Ya, ngereduksi dari apa namanya? Ini apa namanya? Ngereduksi dari HPP ke HCP. HPP ke HCC. Kebetulan ada satu node yang terhubung ke semuanya. Kalau misalnya ini saya kasih gambarnya yang kayak gini ya. Ini aku ambil alih ya. Aku coret-coret. Bentar. HCP-nya itu kayak gini nih. Dibalik nih ya. Ini kasusnya. Oke, kolaborat aja. Hmm. Ini kelihatan nggak whiteboard-nya ya? Maaf ya ini kalau mencereng-mencereng. Pen itu mana gini? Kartu. Ini saya balik nih. HCP ke HPP. Saya punya notnya itu di ujung-ujung gini ya. Ini A, B, C, D. Kayak gini. Ini HCP atau enggak? HCP kah? Bisa kan? Semua balik ke titik awalnya? Bisa? Bisa. Bisa. Nah, kalau bentuknya seperti ini enggak graf lengkap. Ada graf lengkapnya juga ya ini ya. A, B, C, D ini. Ada yang beberapa not yang graf lengkap. Kalau yang seperti ini, HCP-nya, HPP-nya kayak gimana tuh? Ini HCP ini. Sekarang aku mau ngubah jadi ngereduksi jadi HPP. Kalau bentuk grafnya seperti ini, kebayang nggak gimana? Kalau saya hapus satu vertex kan nggak mungkin ya satu vertex dia apa namanya bisa hilang tuh. Sorry, yang ini bisa dengan yang ini bisa. Kalau yang saya hapus itu node C, berarti kan ADB misalnya saya hapus node C ya. Node C itu kan graf lengkap kan? Dia menghubung ke semua node yang lain kan? Nah, ini HPP enggak? HPP ya? Oh, ini bisa kebetulan. Kalau yang dihapus itu satu, sorry, kalau yang saya pilih sebagai ikan HPP itu, sorry, yang pertama ya, HPP itu harus punya start sama end ya. Tujuan awal dan tujuan akhir. Ngerti nggak maksudnya?
Jadi dia misalnya mulai dari A ke B, berarti siklusnya adalah A, B, C, B, kan gitu ya contohnya. Nah, kalau misalnya bentuk grafnya itu seperti ini siklik, kemudian saya nyari HPP-nya, tapi itu startnya mulai dari A, N-nya menuju C. Jadi startnya mulai A, N-nya menuju C. Bisa nggak tuh, Baskoro? Ini siapa tadi ya, Baskoro? Saya punya grafik kayak gini nih. Dihapus satu vertexnya, satu edge-nya mungkin, Bu. Satu edge yang tengah. Yang dihapus yang mana? Yang dihapus yang mana coba? Yang tengah mungkin. Yang dihapus yang reduksimu tadi berlaku untuk bolak-balik atau enggak? Tadi kan kamu reduksi dari HPP ke HCP ya? Ngerti nggak Iya, maksudku? bisa bolak-balik, Bu, tadi kalau yang graf lengkap ya, Bu, ya. Betul, kalau graf lengkap, tanya sih boleh. Bentar ya, aku buka satu slide. Nah, ini ya benar, kalau graf lengkap, itu menurut si apa sumber jawaban itu kan atau menurut jawaban tadi itu kan dia dihapus satu, kemudian bisa jadi apa namanya HPP kan gitu ya, HCP-nya bisa jadi HPP. Nah, yang kamu hapus yang mana? Padahal yang dihapus tadi kan vertex ya, kalau yang tadi kasusnya ya kamu ya. Ngerti ya maksudku? Yang tadi kan yang dihapus tuh vertex ya, bukan edges ya. Ya, Bu, tadi vertex. Oke, kalau yang di sini yang dihapus vertex, oke. Misalnya ini yang dihapus vertex ini A, berarti kamu bisa dari BCD, DCB. Jawabanmu benar-benar nggak usah bingung. Cuma ini kasus lain aja. Oke. Jadi sebenarnya reduksi itu ada beberapa cara ya. Bisa tadi nambahin satu vertex atau kalau dari eh, apa namanya HPP ke sorry kalau dari HCP ke HPP itu dihapus vertexnya. Ini contohnya misalnya saya hapus yang C, harus yang graf lengkap ya. Kalau D yang saya hapus itu bukan graf lengkap. Oke, yang graf lengkap yang A atau C gitu. Nah, kalau yang saya hapus yang D, misalnya ya, yang saya hapus yang D, jadinya kan kayak gini nih. Ini bukan HPP, ini HCP lagi, ya nggak? A, B, C, kayak gini kan. Kalau misalnya yang saya hapus yang D, yang saya hapus, berarti kan jadinya ini HCP lagi, bukan HPP. Padahal saya mau reduksi HCP ke HPP. bingung. Nah, bingung nggak yang lain? Saya ulang lagi ya. Ini yang dilakukan Edward ini reduksi yang wajib si cycle-nya ini, sorry, si eh, grafnya ini punya satu vertex yang isinya graf lengkap, gitu ya. Jadi bisa dilakukan dengan menambah kalau dari siklik ke pet. Jadi tengahnya ini kan bedanya siklik sama pet ya. Kalau siklik itu harus kembali ke dirinya sendiri. Contohnya siklik DCBA itu siklik kan kembali ke dirinya sendiri. ADCBA balik lagi ke dirinya sendiri gitu ya. Jadi harus depan D belakang D itu siklik gitu. Nah, kalau HPP secara arti dia punya awal dan tujuan. Misalnya dari A ke A ke C misalnya. Tapi harus melewati semua, tapi nggak balik ke dirinya sendiri, punya tujuan tertentu. Jadi kalau A ke C kan berarti A, D, B, C, kan gitu itu contohnya. Ini HPP. Ini HCP, siklik depan nama belakangnya sama, kalau pet depan nama belakangnya itu berbeda.
Nah, tadi cara reduksinya si Baskoro adalah kalau dari siklik ke pet, itu adalah menghapus vertex yang isinya itu lengkap edges-nya. Dia punya edges ke semua vertex yang lain. Pilihannya berarti vertex apa yang punya edges lengkap, yang bisa dihapus sama HCP. Apa yang bisa di HCP, yang dihapus? B atau D, Bu? B atau D dong. Ini ya, yang lengkap ini kan ini ya. Oh ini. Ini D, C nggak lengkap. Ini terserah B atau D. Misalnya saya hapus yang B, berarti ini saya hapus nih satu kotak ini kan. Berarti kan sisanya seperti ini nih gambarnya. DAC. Nah gini, ini HCP. Ini HPP iya. Karena apa? Karena dia nggak membentuk siklik dan dia bisa dari C ke A atau A ke C itu melewati semuanya. Ya kan, melewati semuanya dari A ke D ke C atau C D ke A. Ini HPP, iya benar, boleh. Jadi konsep dari kalau reduksi yang tadi adalah menambah satu node yang isinya graf lengkap. Berarti kalau misalnya ini kan dibalik misalnya mau dari HPP ke HCC. Bentuknya HPP-nya kayak Nah, HCP-nya gimana ya? Nambahin satu node terus hubungkan dengan semua node yang lain. Jadi deh siklik. Tuh. Itu cara yang pertama. Misalnya ini ya, awas hati-hati, itu tahun kemarin ada soal reduksi yang menjebak. Jadi reduksi itu caranya macam-macam ya. Satu metode reduksi itu bisa jadi satu publikasi gitu kan. Ada reduksi misalnya dia menyampaikan yang dihapus bukan vertex, tapi yang dihapus edges. Nah, itu kalian perhatikan, kalian beli contoh yang sederhana, buktikan kalau itu salah gitu ya. Buktikannya harus bisa bolak-balik karena HPP sama HCP itu harus reduksinya bisa bolak-balik ya kan, bisa dari HCP ke HPP atau HPP ke HCP gitu. Buktikan aja dengan contoh boleh ya. Jadi kalau misalnya pakai edges, kalau ini saya balik nambah satu edges atau menghapus satu edges kalau misalnya dari HCP ke HPP nggak berhasil misalnya contohnya dan lain sebagainya. Jadi bukti bisa dibuktikan dengan contoh. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ini jawabannya benar, Basko. Ini CLO3 ya. Skoro yang kemarin tuh enggak presentasi di ilmunya yang itu ya. Basko presentasi nih. Ini untuk CLO3. Oke, selanjutnya, siapa yang presentasi? Afrizal atau Lia atau Edward? Saya sama kayak ini, Baskoro HCP juga. Caranya sama, boleh dipresentasikan. Oh iya. Tapi nggak pakai gambar, Bu. Saya tulis tangan, Bu. Nggak apa, nanti dikasih contoh kayak gitu. Oh, iya. Afrizal, iya gitu. Oh, Alfarizi itu beda ya. Alfarizi itu yang nggak pernah datang itu bukan ya? Iya, kalau Alfarizi. Kalau saya sering. Kalau Alfarizi itu nggak datang UTS tapi dia belum tugas ya. Oke, silakan Afrizal. Iya. Ini saya coba. Ini caranya pakai apa? Maksudnya? Caranya sama kayak yang tadi, nambahin Iya, vertex. sama, Bu. Ini Oke, pakai boleh dijelaskan. simpul baru ke seluruh simpul ini. Pakai S sama T, Bu. Simpul itu simpul ini dua vertex. Iya, Nambahin satu vertex atau dua vertex? Ini dari HCP atau HPP dulu? dari Diklik ke ke pet. pet, iya. Kalau coba digambarkan, kalau digambarkan kayak gimana sih?
Cara gambarnya gimana? Ayo, ini kenapa jadi ada dua dua vertex yang diarahkan ke tiga vertex lain. Misalnya ini udah ada ABC, dua vertex baru. Kenapa tuh kayak gitu? Aduh, maaf Bu, suaranya putus-putus. Ini kan kamu bikin dua vertex Ya, mengarah ke ke vertex yang lama. Vertex yang lama kan ABC nih, iya ABC. ya kan? Ini Iya. gambarkan aja kan kamu punya graf A, B, C. Ini kan punya garis. Coba digambarin aja. Coret-coretnya jadi kayak tadi. Ini nambahkan dua vertex baru S sama T. Nggak bisa dicoret sih. Bukan, ini pakai share, terus Microsoft Whiteboard. Belah mana ya? Microsoft Whiteboard. Microsoft Whiteboard. Yang share bawah agak turun, Iya. ada whiteboard. Aduh, nggak bisa. Karena display konten terus. Coba kalau yang ini kamu bisa lihat nggak? Ini kamu bisa coret-coret harusnya. Oh iya, bisa. Bisa. Kamu coret-coret di mana nih? Bentar. Di sebelah kanannya ya, Bu. Coba ya. Ya, boleh. Mana apa nggak ada coretan? Oh ya ini, oke. Oke, silakan. Pas saya kebalik juga. Ragu jadinya. Ini, A, B, B, C, D, A. Ini. Terus saya coba tambahkan simpul baru ke seluruh sini. Oke, nambahin S sama T kalau reduksimu. Iya. A, C, bahkan S, A, E, E, G. Terus tambahkan S sama T-nya di mana? Bentar. Aku jadi bingung. Dan T, S, T, S, A, B, C, D, A, B, C, T, D, aksen A, B, C, S, T, S, A, B, C.
Kayak gini sih, kayak S. S sama T-nya itu dihubungkan ke semua titik yang lain tuh kan. Nggak dibaca Oh, tuh. Itu kan tulisannya ini. Afrizal sendiri. Iya, T-nya kayak itu dihubungkan ke ABC yang lain. Cuma itu jadinya HCP ke HCP lagi, bukan oh, HCP ke HPP, ya enggak? iya. Coba gambarnya gimana kalau yang T S sama T dihubungkan ke ABC yang lain. Mungkinnya. Yo, tulisannya sendiri loh. Gimana? Iya, saya nggak Nah, gambar. gitu. Iya. Kemudian yang S-nya ditaruh di belakangnya. Boleh di situ. Nah, dihubungkan ke ABC. Nah, ini HCP atau HPP? Ini kan, HCP, Bu. Cyclic. nah, yang atas HPP atau HCP? Oh iya, ini cyclic juga. Cyclic juga dua-duanya. Jadi nggak pernah pet. Tuh, jadi kalau yang kasusnya HPP. apa namanya? Nah, kalau mau HPP bentuk H awalnya kayak gitu, itu benar. Oh, Tapi kebalik. kan gambarmu coba lihat tulisanmu tadi. Kan kamu A, B, B, C, A, C tah? Bukan, coba lihat. Tulisanmu tadi itu Oh ada iya. punya 3 edges. Iya, A, B, Ayo. B, C. Nah, di sini di tulisanmu tuh ada garisnya, benar nggak? Iya. Iya, Bu. Tahu ya salahnya ya. Jadi ini Iya, harusnya Bu. nggak ada kalau mau HPP. Oh, iya, Bu. Iya. Iya, Bu, salah, Bu. Saya. Oke. Tahu ya salahnya. Oke, Iya, paling iya. itu. Iya, Bu. Yang lain, Edward atau Lia yang mau present? Ya, Karim Saya mending digambar. Ya, boleh oh, Edward. materi saya sama kayak Mas Kur sama Krizal sebenarnya. Banyak banget nih. Ini paling gampang soal. Coba di share screen dulu ya, Bu ya. Oke. Apakah udah terlihat, Bu? Udah. Oke, ini materinya sama, reduksi dari Hamilton cycle to Hamiltonian path. Ini sumbernya saya ngambil dari math.stackexchange.com. Ini sebenarnya diskusi jawaban dari diskusi yang ada di Math Exchange tersebut yang saya jadikan sebagai jawaban karena udah apa namanya diperiksa sama user-user yang lain bahwa ini mungkin yang salah satunya benar gitu untuk reduksi HCP ke HPP. Oke, jadi di sini ada reduksi undirect Hamilton cycle ke Hamilton path. Nah, di sini ada gambar dua, ada G sama FG itu. Ya kayak gitu. Ini jadi ini adalah gambar dan mengembalikan gambarnya FG kayak gitu. Sorry. Ini sebuah graf, ada graf G. Nanti
dan mengembalikan sebuah graf FG, di mana G itu Hamilton cycle dan FG ini Hamilton path. Oke, ini gambarnya ini. Nah, di sini ada gambar G, itu ada node atau ada node dan juga vertex. Ada node dan juga edges. Dan yang di kanannya ada FG. Nah, misalnya yang ini, misalnya P di sini kita jadikan sebagai vertex yang menghubungkan ke semua edges yang ada di sini. Jadi untuk merubahnya menjadi Hamilton path, yaitu dengan menambahkan atau membuat suatu kopi dari V yang di sini, jadi V apa yang namanya ini Bu ya? P pangkat gitu. Jadi V aksen. V aksen, sorry. Oke. Jadi ditambahkan di copy sebagai V aksen dan menambahkan vertex of degree S dan T untuk menghubungkan antara V dan V aksen ini. Udah paling kayak gitu Bu. Intinya dia menambahkan suatu copy dari P, kemudian menambahkan vertex of degree S dan T untuk menghubungkan semua ini dan menjadi HPP, dari HCP ke HPP gitu Bu. Oke, ini benar ya jawabannya ya. Cuma mungkin grafiknya susah dipahami. Ini Iya. sebenarnya perbaikan dari punyanya Afrizal ya. Jadi reduksi itu bisa macam-macam ya. Tadi contohnya yang pertama itu apa namanya? Nambahin vertex. Kemudian yang kedua menghapus vertex kalau ada graf lengkapnya. Ini aku ambil alih ya. Yang cara kedua ini bisa juga melalui yang kayak gini yang dilakukan oleh apa? Ini aku geser ke bawah, kelihatan nggak kalian ya? Jadi kalau yang dilakukan Edward, saya tuh nggak peduli apa graf di dalamnya, gitu, oke? Nggak peduli apa graf di dalam. Yang dilakukan adalah, misalnya di sini kayak gini ya. Nah, yang dikerjakan oleh apa namanya Edward tadi dari HCP ke HPP. Ini siklik kemudian diubah ke path. Caranya adalah dengan cara menambahkan dua node, ya nggak? S sama T. Benar nggak? Iya Bu, S sama T, sama S copy sama T. P. Nah, yang satu ini kamu gandakan gitu ya. Misalnya ini V ya. Yang satu ini digandakan V aksen. Nah, apa yang digandakan sama V aksen? Jadi yang dituju ini sama. Sama, ini namanya juga menggandakan ya. Ini dan yang itu, edges-nya juga harus sama. Jadi menggandakan aja. Nah, yang S ini dihubungkan ke V, yang T dihubungkan ke V aksen. Jadi deh Hamiltonian path. Oke. Jadi kalau yang caranya Edward adalah, saya nggak peduli di tengah-tengah ini graf apa ya, ini nggak ada graf lengkapnya HCP-nya itu. Nggak peduli di tengahnya, intinya ini lebih general proses reduksi yang ini dibandingkan punyanya Baskoro. Kalau punyanya Afrizal mungkin dia hampir sama seperti ini, cuma dia salah konsep tadi ya, ditambahkan S sama T, kemudian dihubungkan ke semua yang lain, itu nggak tepat, jadi HCP ke HCP lagi. Nah, kalau yang dikerjakan Edward ini benar-benar HCP ke HPP, yang dilakukan adalah saya nggak peduli apa graf di dalamnya si HCP ini. Intinya adalah ambil satu vertex, kemudian apa sih namanya digandakan, di cloning lah ya si vertex ini. Ini kan vertexnya yang asli nih, V. Ini vertexnya yang asli ini. Kemudian saya cloning, saya buat V aksen.
Nah, si V ini kan menuju edges-nya menuju vertex yang ini dan yang ono toh. Nah, sama, cloningannya juga harus sama. Oke. Setelah saya cloning, yang S saya hubungkan ke V, yang T saya hubungkan ke V aksen. Ini baru ya, jadi menambahkan start yang baru, T itu tujuan gitu ya. Jadi ini awal HPP, ini node akhir untuk HPP. Jadi kalau mau HPP, kalau mau bikin rute HPP-nya adalah dari sini masuk ke sini, silahkan kalian muter-muter dulu ke dalam, keluarnya lewat sini. Nah, gitu. Jadi boleh juga gimana Bu, dari sini masuk ke sini, muter-muter dulu masuk ke sini. Atau sebaliknya tadi ya. Karena ini mulainya dari S ya. Dari S sampai ke T. Jadi ini udah terpisah akhirnya. Dari sikliknya tidak ada graf lengkapnya. Intinya ambil vertex, gandakan atau cloning buat S sama T baru, yang S hubungkan dengan V, yang T hubungkan dengan V aksen. Oke, ada pertanyaan nggak? Mau nanya Bu, Kalau nggak ada, ya silakan. itu tadi yang V itu intinya harus ya yang diambil itu P itu maksudnya yang terhubung ke semua edges-nya ya Bu ya, baru bisa ini. Terserah node, terserah di dalam, nggak ke semua edges. Nggak ke semua edges si V ini, titik sembarang kalau vertex, kalau yang Sembarang caranya aja. si Edward ya. Beda kalau sama caranya yang Baskoro di awal. Oke. Kalau Baskoro kan dia menambahkan satu titik vertex yang terhubung ke semua vertex kan gitu ya. Itu cara Baskoro untuk supaya jadi Oh, kebalik ding, dia karena itu dari HCP. Kalau dari HPP ke HCC dia menghapus edges yang terhubung ke semua vertex kalau caranya Baskoro tadi kan. Nah, masalahnya kan nggak semua HCP itu punya punya vertex yang terhubung ke semua vertex yang lain. Kalau caranya Baskoro kan tadi gini nih. Contohnya ya. Nah, ini kan ada dua vertex yang terhubung ke semua node yang lain, bisa yang atas, bisa yang bawah. Ini dihapus. Tuh, dihapus kalau Baskoro. Nah, kalau untuk caranya Edward, itu nggak ada satupun vertex yang graf lengkap. Apa sih? Bukan graf lengkap. Punya edges ke semua, punya vertex, salah satu vertex yang punya edges ke semua vertex yang lain tuh nggak ada misalnya. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya misalnya kayak gini nih, HCP-nya. Ini kan nggak ada yang terhubung ke semua node kan? Mana yang mau dihapus? Kan nggak bisa. Ya kan? Nah, caranya gimana kalau nggak ada satu vertex yang terhubung ke semua vertex yang lain? Sorry. Kalau nggak ada, ya pakai caranya si Edward. Gimana caranya? Ambil salah satu terserah sembarang, misalnya namanya A gini ya. Ini saya jadi A aksen nih, saya cloning. Nah, ini kan terhubung ke bawah dan ke atas. Ini harus niru, sama namanya juga cloningan ya. Ini ke sini dan ini ke sini. Nah, hubungkan ini dengan T, ini dengan S. Jadi deh HPP gitu. Itu karena undirect ya Bu ya. Makanya kondisinya kayak gitu ya buat reduksinya. Ya, HCP dan HPP kan tidak ada arah. Oke, yang nggak ada arah. Yang adanya yang ada bobot ya, yang ada bobot tuh TSP. Cari bobot terendah, ya kan? Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, berarti terakhir ya. Bisa present. Ya, Bu. Ini share screen ya, Bu. Oh, ini. Oke. Ya. Ini yang Dari presentasi balik lagi yang dulu ya. Cuma 4 ini ya, yang 4 presentasi. kebetulan ya. Ya, Bu, baik Bu Farah dan teman-teman, ini yang saya buat itu untuk pembuktian independent set problem ISP merupakan NP-hard gitu ya, pembuktian bahwa ISP ini merupakan NP-hard dengan menggunakan metode
metode. Nah, di sini jadi kembali lagi ke definisinya dulu di awal. Independent set ini merupakan himpunan vertex dalam sebuah graf yang tidak terhubung satu sama lain. Nah, untuk kliknya ini adalah himpunan vertex dalam sebuah graf yang saling terhubung satu sama lain. Nah, lalu prinsipnya seperti ini metode reduksinya. Jadi, jika di dalam sebuah graf terdapat independent set berukuran K, misalnya nanti di graf bawahnya ada 4 vertex gitu ya, maka untuk mereduksi ke klik yang dilakukan adalah dengan membuat graf komplement atau pelengkap. Nah, gambarnya di sini. Jadi, di sini tuh, sebentar. Ini, ya. Nah, ini G yang asli, graf asli ya, yang independent set-nya itu di sini di 1, 2, 5, dan 7. Jadi yang orange gitu. Ini antara vertex 1, 2, 5, dan 7 itu tidak terhubung atau independen. Nah, untuk mengubah ISP ini ke klik, maka dibuatlah dibuat graf komplement yang mana graf komplement ini vertex itu sama persis gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama persis seperti graf aslinya. Nah, yang berbeda adalah edges-nya. Jadi yang ada di graf komplement ini adalah edges yang tidak ada di graf aslinya gitu, di graf sebelumnya. Jadi kalau di graf sebelumnya edges-nya ini yang biru, misalnya nih kayak ada 1 ke 6 gitu contohnya. Nah, kalau di graf komplement, dia edges-nya itu yang tadinya misalnya dari 1 ke 6 ini ada, di komplement ini nggak ada gitu. Bahkan jadi sebaliknya, jadi kalau di yang asli itu tidak ada grafnya, contoh tadi 1 ke 7 kan independen ya. Nah, kalau di graf komplement ini justru ada nih dibuat gitu grafnya. Nah, lalu dari graf komplement ini kita akan melihat gitu, akan menghasilkan bahwa di graf komplement dia itu akan memiliki klik pada vertex yang masuk dalam independent set pada graf asli. Jadi tadi kalau di graf aslinya itu kan 1, 2, 5, 7 itu independen, tidak terhubung sama sekali gitu ya. Nah, justru di komplement ini dia menjadi terhubung, menjadi sebuah klik ya gambar yang ini. Jadi 1, 2, 5, dan 7 itu menjadi sebuah klik di graf komplement gitu. Nah, sehingga jumlah vertex jumlah vertex yang independen pada graf yang asli itu akan sama dengan jumlah vertex yang masuk dalam klik pada graf komplement. Nah, dengan demikian dari sini kita bisa melihat bahwa dengan metode reduksi ini terbukti bahwa si ISP ini merupakan NP-hard. Gitu. Itu Bu Farah mungkin mohon koreksinya. Oke, baik Lia. Ini udah benar ya. Ada yang ditanyakan nggak? Ini udah cukup jelas ya. Jadi ini dari IS ke klik ya. Ya, dari Intinya IS ke itu klik. caranya, benar. IS ke klik ini caranya cuma dikomplementkan, terus si IS tadi, vertex yang jadi independent set, itu pasti akan jadi klik. Ya. Itu aja sih. Caranya sih cukup simpel ya. Jadi nggak ada nambah atau mengurangi vertex. Kalau yang ini lebih ke nambah edges. Ya. Nambah atau mengurangi edges ya. Jadi kalau komplement itu kebalikan, namanya juga komplement ya. Jadi berkebalikan. Jadi kalau yang sebelumnya ada garis, ini jadi nggak ada garis. Kalau sebelumnya nggak ada garis, ditambahin garisnya gitu ya. Jadi komplement atau bertolak belakang lah. Nah, komplementnya itu yang jadi independent set, itu yang pasti jadi klik gitu lah intinya. Komplementnya independent set, ini jadi kalau IS sama klik ini intinya kebalikan lah, mesti ya bertolak belakang. Nah, mungkin ada yang masih bingung dengan independent set ya artinya, dan klik juga. Kalau klik itu arti harfiahnya gampangannya sih ya, kalau gampangannya intinya subgraf atau bagian dari graf yang dia terhubung ke semua vertex yang lain gitu loh. Jadi graf lengkap, intinya subgraf, tapi dia tuh graf lengkap gitu.
Kalau ini kan subgrafnya kan isinya 4 vertex, ini graf lengkap kan. Satu terhubung ke sorry ini 2 ya. Lebih di zoom. Gedein. Hapus. Sebentar. Mana tadi? Bentar Bu, stop share dulu ya. Agak susah di Zoom. Oke. Jadi kalau apa tadi? Independent set itu nggak boleh nempel intinya kalau independent set. Nah ini nih 1, 7, 2 ini kan klik ya. Dia bukan graf keseluruhan tapi bagian dari graf komplement tadi, bagian dari GC, tapi dia graf lengkap itu namanya klik. Ya kan? 7 terhubung ke 1, 2, 5. 1 terhubung ke 7, 2, 5. 2 punya garis ke 1, 7, 5. Graf lengkap ini. Tapi ini adalah bagian dari GC, bukan keseluruhan GC itu graf lengkap, bukan. Tapi bagian dari GC itu graf lengkap, itu namanya klik. Jadi si GC tadi punya 1 klik. Ada yang punya lebih dari 1 klik ya. Bentuknya segitiga itu klik ya. Dia kan terhubung ke semua node yang lain. Itu contoh klik. Klik itu biasanya dicari yang maksimum kan, maksimum bisa tidak tentukan. Jadi gambar yang atas. Halo Lia, ini aku nggak? Tadi agak putus-putus Bu, tapi nggak tahu di ini saya atau stop. di Ibu ya. Ini aku matiin kamera dulu ya. Biar jelas. Ini contohnya yang GI ya. Ini independent set. Kenapa? Karena 7 sama 5 itu nggak terhubung oleh garis apapun. Jadi independent set itu apa sih? Kelompok vertex yang tidak terhubung oleh edges. Itu artinya independent set. Kelompok vertex yang tidak terhubung oleh edges. Kayak, tapi itu yang maksimum ya. Ini dari 7 node, saya punya 4. Yang isinya 4 yang saling independen. Ini yang maksimum. Yang misalnya 5 tambahin 5 nggak ada, pasti ada kehubungan garis nih. Itu berarti nggak independen. Jadi dari 7 itu ada berapa maksimum vertex yang bisa tidak hubung gitu. Ini kan 7 nggak terhubung dengan 5, mana ada garis 7 ke 5, nggak ada. 7 ke 1 nggak ada garisnya. 1 ke 2 nggak ada garisnya. 2 ke 7 nggak ada garisnya. 2 ke 5 nggak ada garisnya. Jadi ini kelompok yang saling tidak terhubung, kelompok vertex. Kebetulan ini gambarnya kecil kan, emang saya cuma 7, garisnya masih bisa dilihat kasat mata. Nah, kenapa dia NP hard? Kalau bentuk grafnya itu ratusan, terus edges-nya banyak, coba bayangkan kalian nyari yang nggak hubung itu kan susah. Nah, algoritmanya tuh NP hard gitu. Jadi direduksi ke bentuk lain, cari komplemennya, terus apa namanya? Kotak-kotak yang terdeteksi sebagai IS itu pasti nanti yang bentuknya yang graf lengkap. Jadi kalau mau nyari independent set melalui klik ya caranya dikomplementkan cari yang lengkap itu pasti independent set gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ada? Oke, paling saya bahas ini sebenarnya saya ada satu lagi punyanya siapa tadi ya? Alfarizi, dia kayaknya dapat dari ini, tapi ini bagus sih jawabannya, Ada, Bu. cuma dia nggak. Oh Ada ada. dia. Ada, Bu. Oh iya ini Alfarizi. Alfarizi tadi udah presentasi belum kan ya? Bisa. Halo, Alfarizi? Bisa share screen? Cek tes Bu. Ya. Alfarizi ini kamu nggak ikut UTS ya?
Bener nggak? Halo Bu? Iya, Ya, halo. halo Bu. Alfa Rizik itu nggak ikut UTS ya? Ikut Bu, UTS assessment. Oh, ikut tuh salah ya. yang Berarti onsite. Iya, yang onsite. Saya duduk di depan Mas Afrizal sama Bang Oh, Yangki oke, itu. oke. Oke, silahkan boleh Tes. share screen. Izin Bu sebentar ya Bu. Ini Alfa pemadaman Rizik. serentak. Sebentar Bang Jarlin, jangan dulu. Tes Ini Bu. benar. Ya, kedengeran. Iya. Riset ke klik ya. Iya Bu. Mohon maaf Bu, ini apa susah join soalnya Sumatera lagi pemadaman serentak itu. Oh, nggak apa-apa. Silakan boleh dijelaskan. Mana yang MM? Mana yang M? Ini sebentar Bu. Belum baca juga soalnya. Ini saya ngambilnya dari OpenDSA data struktur Bu. Linknya kalau saya klik link kebaca. Nggak terlihat ya. Tes. Kedengeran suaranya emang nggak dilanjutkan. Halo, Alfa Rizik. Duluan Ya, aja boleh Bu. silakan dipresentasikan. Putus suaranya Mas. Iya Bang. Sebentar. Saya kemarin milihnya dari proses reduksi dari riset ke klik. Ini saya ambilnya dari ini OpenDSA Data Structure and Algorithm Model Collection. Dia isinya di situ PowerPoint. Saya cuma ngambil poin-poin yang ada di sana aja begitu. Terus saya juga nggak sepenuhnya paham Bu dari riset ke klik ini sebenarnya. Semampunya dulu yang tahu apa coba? Atau nggak bisa sama sekali? Belum Bu, belum paham sepenuhnya Bu. Nah, sebentar saya dengerin azan dulu, nanti saya jelaskan ya. Beliau tadi buat sekali mandi. Pagi itu dipakai waktu kami. Orang itu lagi beli makanan. Kalau siang tadi sudah.
Oke, saya coba bantu jelaskan ya. Ini padahal jawabannya lumayan penting ya. Cuma sebentar aku ambil gambar yang agak lebih jelas ya. Aku download PDF-nya dulu. Ini aku buka ya. Ini lebih jelas. Saya cuma ambil soalnya dulu. Kelihatan nggak ini ya? Trisatnya. Terlihat. Oke, ini kelihatan ya. Kalau kalian ini kurang gede, emang nggak bisa di zoom. Nah, ini saya coba jelaskan dulu. Ini trisat ke klik ya. Trisat ke klik. Kalian tahu sendiri kan kalau trisat tuh bentuknya gini ya. Ini, ntar ya. Ini satu ini namanya apa? Satu dalam kurung ini namanya apa? Klausul. Klausul. Kalau satu literal. Jadi ini kalau satu klausul, kalau trisat, itu isinya 3 literal ya. Itu trisat. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini ada 3 klausul, oke? 3 klausul. Karena contohnya supaya gampang, jadi trisat ini dicontohkan 3 supaya lebih representatif. Nah, satu klausul ini buat note-nya dulu. Supaya gampang dikasih warna lain gitu ya. Kalau yang ini merah berarti X2, X1 tidak X3. Itu ini X2, X1 tidak X3. Oke. Nah, ini X1 tidak X1, tidak X2, X4. Nih, yang hijau di sini gambarnya. Tidak X1, tidak X2, X4. Nah, yang biru ini X2 dan seterusnya ya, ada di sini. Nah, caranya adalah satu, buat edges yang ke semua arah, kecuali ke sesama klausa. Oke, jadi buat garis dari hijau ke merah sama ke biru, semua garis. Jangan sampai hijau ke hijau. Nah, ini yang nggak boleh. Hijau ke hijau ini nggak boleh. Jadi buat semua garis, buat semua edges ke semua vertex yang lain, kecuali yang sesama klausul. Ya, jadi makanya di sini dia kasih contohnya 3. Kalau 4 nanti terlalu rame garisnya. Jadi kita susah membedakan. Oke. Yang kedua adalah hapus atau jangan hubungkan dengan edges sesuatu yang sifatnya bertolak belakang. Maksudnya bertolak belakang tuh apa sih? Kayak gini nih contohnya. X1 sama tidak X1 itu tidak boleh dibuat garis karena ini pasti memiliki nilai yang berbeda. Intinya kalau kalian mengubah trisat menjadi graf, sesuatu yang nilainya tidak sama atau bertolak belakang, ini pasti nggak boleh terhubung dengan edges. Kenapa? Karena yang terhubung dengan edges tuh value-nya yang sama. Sedangkan kalau yang ini true, ini tidak true, berarti kan harusnya ini false. Jadi ini nggak boleh dihubungkan dengan edges. Oke. Contohnya ini ada tidak X1. X1-nya ini ya. Ini kan X1. Ini tidak X1. Ini nggak ada garisnya ini. Ya kan? Ntar aku kasih nih. Nah, ini nggak ada garisnya. Mana ada garis dari X1 ke tidak X1? Nggak ada. Dihapus. Oke. Kemudian mana lagi? Ini X2 dengan tidak X2. Ini nggak ada garisnya. Oke. Jadi cara membuat grafik atau menyusun dari apa namanya? Trisat ke klik itu cuma 2 cara tadi. Buat satu klausul ini kalian buat vertex-nya dulu, ya kan? Ini klausul 1, sorry. Ini klausul 1, ini klausul 2, ini klausul 3, ya kan? Habis itu masing-masing klausul ini hubungkan dengan garis, kecuali dengan sesama klausul ya, harus dengan klausul yang lain, harus dengan klausul yang lain. Nah, yang ketiga, pastikan yang nilainya bertolak belakang kayak gini,
ini sama-sama satu ya, tapi yang satu nggak ada not, satunya ada not. Ini nggak boleh dihubungkan dengan garis, oke? Kayak ini X1 dengan tidak X1, ini nggak boleh ada garis, makanya dia dihapus atau tidak ada garis yang menghubungkan, tidak ada edges yang menghubungkan. Ini juga tidak ada edges, oke? Nah, setelah itu kalian bisa nyari kiraan atau gambaran cepatnya mana letak kliknya. Yang paling gampang kan yang menghubungkan 3 klausul ya. Contohnya ini nih. Set. Ini kan graf lengkap nih. Graf lengkap itu kan graf yang menghubungkan ke apa namanya ya? Ke semua vertex yang lain gitu ya. Sedangkan dia kan nggak mungkin ke samping, jadi nggak mungkin ke dirinya sendiri. Jadi pasti terhubung ke vertex tetangganya dalam artian klausul yang lain. Nah itu semua pasti siklik lah ketemu. Contohnya ini. Banyak ya, jadi ini kliknya ini. Ini klik kan. Atau ini hilang. Nah ini juga bisa nih. Ini juga klik. Jadi banyak sekali klik di sini, tapi bentuknya segitiga. Oke. Itu adalah contoh kliknya. Jadi kalau yang klik itu nanti dia nilainya akan sama. X1, X4 sama X3 itu misalnya sama-sama true atau sama-sama false. Jadi kalau kalian cobakan di sini, yang klik itu memiliki nilai yang sama. Gitu. Jadi nanti dia bisa variable. Oke, itu untuk dari trisat ke klik. Ada yang ditanyakan nggak? Gampang kan? Jadi reduksi itu yang penting kalian tahu konsepnya aja, kemudian kalian pahami cara reduksinya. Jadi ada banyak ya. Yang penting kalian tahu problem aslinya HCC, HCP, HPP, klik, IS, VS, apa sih trisat, sat ke trisat, semua hampir semua reduksi pernah kita pelajari karena besok itu assessment hanya itu pembuktian aja ya. Ini saya ulang lagi untuk kesekian kalinya ya bentuknya. Nggak akan saya sampaikan di sini isinya apa nanti random. Ini aku balik dulu. Ini cuma contoh doang ya. Ini nggak saya kasih template contoh soal tuh mesti kayak gini bentuknya. Ada graf, itu salah satu yang pernah kita bahas atau di kotak-kotak yang pernah kita pelajari kemarin. Entah itu HPP, HCP, TSP, dan lain sebagainya. Habis itu tuliskan deskripsi. Saya layarnya ini Bu, masih layar peserta Teams, belum terlihat filenya. Bentar ya. Salah deh aku deket. Ya ini udah. Ya, bentar lagi ya. Nah, ini pasti bentuknya kurang lebih ada graf. Ini kasus-kasus graf yang kita pelajarin tahap. Entah HPP, entah HCP, entah klik ya. Ini kasus-kasus graf gitu ya. Nah, kemudian ini contoh soalnya tuh nggak akan jauh dari pembuktian ya. Jadi silahkan kalian coba jalankan satu siklus, nanti yang lain akan mengikuti gitu ya. Deskripsi menjadi sebuah problem keputusan atau pencarian. Padahal ini adalah soal lain dari membuktikan dia sebagai apa? Problem keputusan itu. Hanya benar atau salah? Itu membuktikan apa biasanya? Verifikasi, Bu. Nah, verifikasi. Oke, ini sama kayak NP. Jadi ini kalian hanya apa namanya?
narasi aja gitu ya. Jadi ingat ya kalau kalian sorry. Jadi kalau kalian mau apa namanya menjawab itu kalau misalnya disuruh mencari solusi kayak nomor D ini mencari solusi, usulkan sebuah algoritma atau misalnya untuk membuktikan dia P-problem, pseudocode-nya itu nggak harus bentuknya code ya. Kalian bisa buat sama seperti kita kemarin vertex cover yang kita lihat di web. Bentuknya narasi, asalkan itu jelas, jika ini maka apa, itu masih diperbolehkan ya. Yang penting dia urut, habis ini ngapain, menurut ide kalian aja. Atau misalnya gini, for I untuk semua edges, misalnya kayak gini nih, maka hapus misalnya ini ya, yang apa itu masih ada nilai lah gitu ya. Jadi nggak terlalu naratif, tapi ada kelompok-kelompok logik yang kalian masukkan ke dalam kata-kata. Ya tetap ada for-nya, tapi untuk semua apa? Untuk semua edges atau untuk semua vertex kalian apakan gitu ya. Yang penting kan harus jawab. Nah yang kedua itu tergolong NP. Nomor 1, nomor 2 ini hampir semuanya sama ya. Jadi intinya A sama B ini sama jawabannya. Jadi kalau yang atas itu narasi, yang kedua itu membuktikan kalau yang atas itu adalah algoritma verifikasi untuk membuktikan NP. Gitu aja. NP itu sama verifikasi itu sama ya. Jadi NP itu verifikasi. Oke. Kemudian ini direduksi dari trisat, ya kan? Dari problem ini. Buktikan dia NP hard, direduksi dari trisat ke problem ini. Ini untuk membuktikan apa? NP complete, karena dia udah NP hard yang atas. Sorry. Dia harus NP hard dulu bisa direduksi, terus dia NP, jadinya kan NP complete, ya kan? Ini sudah NP. Reduksi ini nanti dia direduksi jadi ini dia NP hard. Oke. Selesai. Ini dibuktikan untuk NPH. Nah, yang terakhir ini aproksimasi yang kalian dijelaskan kemarin. Kalau misalnya ada kasus yang dibatasi dengan K, itu dia bisa jadi P. Ada algoritmanya. Ya. Contohnya apa sih yang kemarin? Contohnya vertex cover. Itu kan kita susah ya mencari vertex yang mengcover seluruh edges. Kalau grafnya apa namanya kecil, edgesnya kecil itu gampang. Tapi kalau semakin banyak, itu kan kita makin susah mendefinisikan mana vertex covernya. Oke, makanya dikasih kalau misalnya kita udah pasti jumlahnya vertex covernya ada K-nya, itu bisa jadi P. Kenapa? Karena kita tinggal ngecek kelompok K gitu ya. Kelompok K vertex dari si graf ini. Misalnya nih, K-nya sama dengan 3. Misalnya ya, saya nggak, ini soalnya random. Berarti kan saya tinggal ngecek kombinasi 3 vertex dari si graf. Vertex 1, 2, 3, 5, 6, ini ada 7 ya. Yang saya cek tinggal 1, 2, 3, itu cover seluruh edges nggak? 2, 3, 4, cover seluruh edges nggak? 3, 4, 5, cover seluruh edges nggak? Tinggal kita kombinasi yang kemarin yang saya jelaskan. 7 kombinasi 3. Jadi polinomial. Jadi kemarin kan 7 pangkat 3, 3 pangkat 3 ya. 7/3 pangkat 3 kan. Ini ada di kemarin big O-nya. Ingat, kalau aproksimasi itu big O-nya jadi N per K pangkat K. Ya, ada di slide yang baru kemarin. Jadi yang sebelumnya itu NP dia susah, dia non polinomial ya, bisa 2 pangkat sekian atau faktorial, karena kita mencari kombinasi seluruh dari panjang 1, dari panjang 2, dari panjang 3 si vertexnya. Itu kan seluruh kombinasi itu faktorial ya. Nah, kalian bisa reduksi kalau misalnya kalian tetapkan aproksimasi K.
Jadi kita udah tahu nih jumlah vertex covernya 3. Ya, tinggal kalian kombinasikan aja pasangan 3-3 gitu ya. 3 vertex, 3 vertex. Bisa jadi polinomial. Biasanya muncul soal-soal aproksimasi K. Oke. Dan ingat ya, kalau misalnya soalnya P, itu harus ada kompleksitas. NP, verifikasinya harus polinomial kan, kompleksitas. Kalau NP hard, ini reduksi. Kalau mungkin kasih tambahan contoh. Jawabannya ini poin fullnya ya. Kalau NP complete, kalian harus 2 kali membuktikannya NP sama NPH. Oke. Dan kalau misalnya disuruh bikin solusi, disuruh bikin algoritma, itu nggak harus murni pseudocode, boleh pakai kata-kata. Kalau memang itu nggak memungkinkan, nggak paham, masih mending daripada kosong gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Paling ini ya, kisi-kisi terakhir, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada pertanyaan nggak? Memang di slide itu ada ini ya, contoh-contoh solusi implementasi dari problem-problem NP ya. Game-game tuh banyak sekali dipakai kan. Nah, itu nggak saya jelaskan di sini. Ini kelihatan nggak LMS-nya ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Di slide kelihatan ya. Ini slide terakhir ini cuma aplikasi-aplikasinya sih, ini jarang keluar. Makanya saya lebih fokus untuk menjelaskan contoh-contoh lagi, balik ke reduksi lagi, bila kalian paham. Ini contoh aplikasi subset sum problem yang kemarin. Yang kalau di jumlah itu ada T ya, selalu ada target kalau subset sum. Oke. Itu bisa dipakai atau digunakan aplikasinya untuk kriptografi. Jadi misalnya mau mengenkripsi. Jadi ini adalah kunci publik, ini adalah kunci yang kita simpan. Jadi di sini kurang lebih cari nilai random way yang nilainya relative prime. Relative prime itu apa ini ya? Kalau dikalikan komplement modulo N itu angka sembarang yang ditetapkan bersama, itu jadinya 1. Jadi si perteksnya itu apa? Si perteksnya ini nih. Penjumlahan dari W tadi yang tadi asal dikalikan AM. AM ini pesannya, kemudian modulo N. Ini agak ribet sih. Jadi intinya ini ciperteknya, ini adalah plain text-nya kalau mau dibalikin nomor 8 by 10. Ini bisa digunakan untuk mengkodekan subset sum. Ini contoh subset sum reduksi yang kemarin. Ini reduksi yang kemarin itu kan berhenti sampai sini ya. Ada yang paham nggak gimana cara ini balik lagi bentuknya ke penjumlahan kayak gini, kumpulan angka desimal. Diapakan ini? Ini kan bentuknya binary juga, bukan ada angka 2, ada angka 4. Kalau bukan binary berarti apa? Basisnya ini sampai 4 ya, angkanya maksimum itu. Berarti pakai apa? Kalau binary kan 01. Kalau kita itu kan apa? Desimal ya, 10 basisnya. Kalau ini basis 5. Jadi ini 5 pangkat 0, 5 pangkat 1, tambahin ya, 5 pangkat 2, 5 pangkat 3, 1 kali 5 pangkat 3, 4 kali 5 pangkat seterusnya, 4 kali 5 pangkat ini dijumlahkan. Ya sama kayak binary, cuma basisnya adalah 5. Oke, ini jadinya semua desimal deh, bentuknya jadi kayak subset sum ini. Ada kumpulan angka dan ada targetnya. Oke, ini contoh problem NP-hard yang lain. Graph coloring, kemudian ekstrisi gitu ya. Atau ini game Minesweeper. Ini kan kita mencari apa namanya? Bentuknya kurang lebih yang kayak gini ya. Mencari bintang ini loh. Kita harus tahu kalau di sekitar X ini misalnya ada berapa bom ya kalau di sana ya. Kalau di sini kan mencarinya bintang nih. X.
Ini kan X yang dicari ya. Ada sudoku dan lain sebagainya. Jadi ini contoh-contoh implementasi algoritma-algoritma yang NP-hard. ENP. Ya, ada pertanyaan? Ya, semangat berlatih ya. Coba aja satu siklus sesuai slide yang tadi ini. Satu siklus untuk satu problem. Terserah itu. Kemarin sudah ada contoh algoritma untuk vertex cover. Kemudian kasih kompleksitasnya. Jadi setiap orang mungkin kompleksitasnya berbeda-beda ya. Karena mungkin misalnya Edward pakai brute force. Mencoba semua kemungkinan yang kayak tadi nih. Coba aja semua kemungkinan karena K-nya 3 kan berarti 3 pasang dicek apakah 3 pasang ini vertex cover, apakah 3 pasang kedua vertex cover dan selanjutnya. Atau pakai greedy kemarin. Cari yang vertexnya paling besar, paling banyak aja edges-nya dia pasti vertex cover kata greedy. Padahal itu belum tentu optimum, tapi kan ya kalian boleh berargumen seperti itu. Greedy. Oke, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, paling itu ya. Seakhir terima kasih semua atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf ada keterlambatan tadi. Kalau misalnya ada kesalahan ucap ketika saya mengajar, saya mohon maaf. Nanti kita jumpa pada assessment minggu depan di hari Sabtu ya. Jangan lupa tugas pemrogramannya dikerjakan. Paling itu aja dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada pertanyaan. Ini Bu, hari Senin itu kan ada kuliah itu rekamannya belum ada ya Bu ya? Kalau saya nggak nemu rekamannya ya Bu ya? Ya, jangan-jangan nggak di-save lagi kitanya. Ada yang nemu nggak? Kalau dilihat di timnya itu Loh, ya meetingnya nggak ampun masuk kali. ke situ. Hah? Kok ada Pak Jimmy sih? Aku bingung. Ini yang ini ya, bener ya? Oh ya ampun, ini kalian bikin di Teams-nya Pak Jimmy. Aku tadi kan join nih. Oh, bentar ya, ini kan. Jadi bukan di Teams ini ya. Aku kan punya tim sendiri ya, analisis algoritma. Ya ampun, kok bisa aku tuh di situ. Jadi ya, ini tuh aku ada 2 Teams kan. Aku tuh lupa kalau aku tuh join ke Pak Jimmy ya. Jadi ini yang terakhir di 13. Yang ini tuh Teams-nya Pak Jimmy. Dosen lain ya. Kenapa aku bisa di sini? Coba. Yang bikin tadi siapa ya? Jadi ini yang ini untuk yang hari ini ya, ada di Teams CII 633. Entah kalian join atau enggak ya? Karena saya tadi cuma asal join loh. Yang join pertama tadi Edward ya? Ya bukan di copy ke grup WA Bu, linknya. Astaga. Wah, sebentar. Bukan. Loh ini lo nggak ada di punya aku. Oh, gimana dong? Yang pertama kali tadi join bukan Edward kan bikin tim dulu gitu loh maksudku tuh. Bukan aku. Baru aku copy link gitu ceritanya kan. Aku cari yang hari Senin aku bikin di mana. Nanti aku kabarin ya kalau nemu. Berarti yang hari ini adanya di CII tadi Bu ya? Iya bener yang hari ini teh. Aku tadi Mungkin itu lihat itu ada orangnya. Terus isinya Edward. Bener nggak Edward? Join duluan dah. Iya, karena itu kan yang di copy di apa namanya yang di grup WA itu kan yang share link Teams. Saya joining sana Bu. Gimana sih ini aku? Nah Saya lah nggak ya join ini ke sini, Bu, pokoknya. saya, Bu. Hah? apa Saya kita nggak di join add ke aja sini. juga ke CII, saya juga nggak join. Ini Takutnya kelas nggak bisa lain. akses. Pasti nggak akan bisa. Nanti aku minta deh ya linknya ke Pak Jimmy. Di Yang download ini aja hari mungkin, ini Bu. ya.
upload YouTube mungkin, Bu. Oke, Atau yang ini Google nanti Drive. aku usahakan cari ya. Habis aku ini terus aku delete dari ini. Ini bunyi keras banget. Ntar ya hari Senin aku cari ya. Yang hari Senin tuh aku join pakai apa ya? Kayaknya ada di si. Oh, stop. Oke, ntar aku cari ya. Yang hari Senin ya. Hari Senin tuh aku kirim link juga ya. Ya ampun, hari Senin tuh di delete Pak Jimmy kayaknya ya. Tuh hari Senin tuh. Iya deh, pokoknya ntar lah ya. Aku pikir-pikir dulu. Kemarin hari Senin tuh aku ngajar apa ya? Reduksi kan ya? Aduh, mana sepanjang itu lagi. Nanti aku kalau nggak aku kasih kirimin videonya Pak Jimmy yang pertemuan ke-14. Oke? Paling itu dulu, ya ampun. Bu, Bu, Saya mau akhiri ya. nanya untuk Iya, iya. ujian, Bu, udah ada info apa? Jamnya kan harinya Sabtu ya, Bu ya? 9 kayak kemarin sih. Oh. Tanggal 15 tuh deh. Iya. Ini nih yang 15 kemarin. Ya tanggal hari Apa tanggal 22? minggu depan pas loh ya. Tanggal berapa sih? Minggu depan, tapi pokoknya sebelum Idul Adha teh. 15 berarti. 15 berarti ya? Sabtu Iya. depan. Bentar ya, ini aku cek lagi pastikan. Tanggal 15 Juni benar hari Sabtu. Ya, 15 Juni hari Sabtu kemungkinan jam 9 onset dan tempat kemarin sama. Oke, baik, Bu. Oke. Ya, ada pertanyaan nggak? Nanti Ada, aku share ya. Ini ternyata ada di sini nih 14-15 ada di Teams orang. Paling ini aku download kemudian aku share ke WhatsApp ya. Kalau enggak ini sebenarnya bisa kok di open untuk meskipun nggak ada di sini. Oke, nanti kita diskusi di WhatsApp. Nanti kalau ada itu silahkan join ya kalau ada tambahan mungkin responsi dari Prodi silahkan kalau mau join. Boleh ditanyakan di sana sebisi saya ngajarinnya salah atau kurang jelas. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Terima kasih semua atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Farah. Terima kasih, Bu.